Bismillahirrahmanirrahim. Iki jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya akan mengajar di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Nama saya Wawan Hermawan yang mengajar di SDN Pekalangan, Kecamatan Pekalikan, Kota Cirebon. Jaga kesehatan ya anak-anak, karena untuk itu kita harus menjaga dari 5M, yaitu satu, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak fisik, dan yang keempat membatasi mobilitas, dan yang kelima menghindari kerumunan. Yang terakhir yaitu menghindari makan bersama. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, materi yang Bapak akan sampaikan untuk kelas 3 yaitu menyebutkan arti dan menjelaskan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Kompetensi dasarnya memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab, dan tujuannya yaitu tujuan pembelajarannya dapat membaca Asmaul Husna Al-Wahhab dengan baik dan benar. Kedua, dapat menyebutkan arti dari Al-Wahhab dengan baik dan benar. Ketiga, dapat menyebutkan bukti bahwasanya Allah Maha Pemberi. Nah, kita simak dahulu ya video berikut tentang Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wali, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'aimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhill, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adad, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya
كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشير يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا Nah, itulah Asmaul Husna. Coba ada berapa anak-anak Asmaul Husna? Iya, betul, berapa? Ada 99. Ya Allah. Salah satu nama baik yang dimiliki Allah SAW adalah Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Maha Pemberi, yang berasal dari kata wahaba, yang berarti memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seluruh makhluknya ciptaannya tanpa diminta. Allah menciptakan manusia dengan memiliki satu mata, hidung, kaki, mulut, dan telinga, dan sebagai tanpa harus ada yang diminta terlebih dahulu. Allah lah yang memberikan kenikmatan yang kita rasakan dan kita nikmati. Contohnya satu, nikmat jasmani, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas setiap harinya. Contohnya kita bisa lihat yang gambar pertama, orang yang lagi ke sawah. Yang kedua, orang yang lagi bekerja. Yang kedua, nikmat rohani. Apa sih nikmat rohani itu? Yaitu berupa akal pikiran yang sehat. Contohnya kita belajar di sekolah, membaca, terus menulis dan mengerjakan PR. Nah, itu yaitu nikmat rohani, yaitu nikmat sehat. Dan yang ketiga,
yaitu nikmat rezeki, yaitu berupa rezeki yang halal. Ya. Lihat gambar pertama, itu yang lagi keluarga yang lagi makan bersama. Ya. Nah, itu kita diberi makan rezeki. Ya. Yang kedua, kita bisa membeli sesuatu, ya. Dan yang ketiga, kita mempunyai rumah yang nyaman. Lantas, bagaimana cara meneladani nama baik Al-Wahhab yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari? Nama baik Al-Wahhab dapat diteladani dengan mengamalkannya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara termudah adalah memberikan sesuatu yang dimiliki kitanya jika kita punya kelebihan lebih kepada orang yang memang membutuhkan. Diterangkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak, baik dilakukan dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uizzat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah kita menyedekahkan sebagian hartanya, manusia juga dianjurkan untuk tidak mengharapkan balasan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan memberikan rahmat dan ridhonya. Sebagai hamba Allah, kita harus mensyukuri segala karunia-Nya, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat Allah, yaitu contohnya satu, lisan dan perbuatan. Yang pertama yaitu secara lisan. Secara lisan kita mengucapkan hamdalah. Bagaimana mengucapkannya? Alhamdulillah. Coba anak sekali lagi ucapkan. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu perbuatan. Ya. Kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa anak-anak? Ayo. Contohnya, yang satu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua beribadah dengan khusyuk. Di rumah maupun di masjid. Yang ketiga, bersedekah, berinfak dan membantu teman yang sedang kesulitan. Nah, itu contohnya ya. Tadi ada berapa? Ada dua, yaitu lisan dan perbuatan. Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Akan tetapi, jika kita kufur nikmat kepada Allah dan tidak selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih.
sebagai rasa bukti, rasa syukur kita kepada Allah, hendaknya kita menjadi seorang yang dermawan. Dermawan itu seperti apa ya anak-anak? Yaitu sifat dermawan dapat diartikan sebagai orang yang suka bersedekah. Diharapkan dengan kedermawanan tersebut, seseorang dapat saling membantu antara manusia satu dengan yang lain. Jangan lupa ya, kita selalu bersedekah. Apa itu? Coba tebak, orang yang dermawan gimana? Orang yang dermawan yaitu orang yang memberikan bantuan kepada siapa? Coba. Yang pertama kepada fakir miskin. Yang kedua anak yatim. Dan yang ketiga anak-anak terlantar. Dan yang keempat kaum duafa dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Kalau misalnya kita punya lebih, punya uang lebih, kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah. Mungkin itu saja ya dari Bapak. Itu ada kesimpulannya, yaitu yang pertama, Allah memiliki banyak nama yang indah, yaitu ada berapa? Ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Yang kedua, Al-Wahhab memiliki arti Allah yang Maha Pemberi, yang berasal dari kata wahaba, yang berarti memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat, sebagai hamba Allah, kita harus bersyukur segala karunia-Nya. Cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara lisan dan perbuatan. Sifat dermawan. Nah, selanjutnya sifat dermawan dapat diartikan sebagai orang yang suka bersedekah. Contohnya tadi ya. Diharapkan dengan kedermawanan tersebut seseorang dapat saling membantu antara manusia yang lain, antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja ya dari Bapak. Kita bareng-bareng ya untuk doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.